terkait dengan karangan bunga. Yang pasti saya harus bisa jawab, yang mengirim karangan bunga itu adalah floris, toko bunga. Ya, jadi tidak ada pihak lain yang mengirim kecuali toko bunga. Nah tentu ini kita tidak tahu makna daripada kiriman bunga itu. Karena bunga ini kalau dikirim bisa karena berduka, karena ada orang meninggal, bisa juga karena ada orang sakit, bisa juga karena bahagia memberikan tanda cintanya. Jadi kita tidak tahu. Tapi yang pasti betul ada kiriman karangan bunga kepada pejabat pimpinan KPK, termasuk juga struktural KPK. Itu kami tidak bisa bantah, memang ada. Tapi yang bisa kami pastikan, pengirim bunga itu adalah toko bunga. Nanti untuk siapa yang mengirim sesungguhnya harus kita dalami. Saya tidak berani menyampaikan. Tapi hal ini kami sudah sampaikan kepada Kapolri. Begitu kami mendapat berita ada kiriman bunga, kami sampaikan kepada Kapolri. Karena itu tentu adalah tanggung jawab Kapolri untuk mengungkap siapa yang menyuruh mengirim bunga. Dari mana bunga itu dikirim, kapan dibuat, dan siapa pemesannya. Itu tugasnya Kapolri. Saya kira itu ya. Yang pas ntar dulu. Apa? Aku nah? Tergantung yang melihat. Saya tidak bisa mengatakan itu. Ya kan? Silakan Anda baca sendiri, maknai oleh Anda. Ya. Seketika Mbak kirim bunga kepada saya tentu bukan intimidasi. Jadi makanya tadi saya bilang kiriman bunga itu banyak makna. Tinggal bagaimana kita memaknainya. Oke? Yang pertama. Yang kedua, antisipasi kita terhadap ancaman dan intimidasi. Tentu tadi kami menyampaikan kepada seluruh anggota KPK, segenap insan KPK kami sampaikan bahwa antisipasi kita, pertama kita adalah mengedepankan keselamatan jiwa. Karena Seselus mengatakan, salus populi suprema leg esto. Keselamatan jiwa manusia adalah hukum tertinggi. Karena itu saya juga minta seluruh anak bangsa untuk kita sama-sama menjaga keselamatan jiwa kita. Bukankah amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di alinea keempat tadi saya bacakan, saya sampaikan bahwa tugas melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itu adalah tugas kita bersama. Karena itu kami sampaikan kepada pegawai KPK untuk mengedepankan keselamatan jiwa. Di internal kami juga sudah menyampaikan bahwa kita punya sistem bagaimana mengaplikasikan panggilan darurat atau kita kenal dengan panic button. Jadi pada prinsipnya dimanapun pegawai KPK berada, dia dilengkapi dengan sistem keamanan. Jadi kami tidak pernah khawatir ataupun takut melaksanakan tugas. Karena sesungguhnya segenap insan KPK telah mewakafkan diri dan jabahnya untuk pengabdian kepada bangsa ini. Apapun risikonya harus kami hadapi. Segenap insan KPK tidak pernah takut dengan tugas-tugas dan risiko-risiko itu. Kami harus terima apapun risikonya. Yang berikutnya tentu kami kerjasama dengan Polri, tadi sudah saya sampaikan. Termasuk juga kerjasama dengan TNI. Saya selalu berkomunikasi dengan Kapolri maupun dengan Panglima TNI, Kapolda, Pangdam. Dan setiap tugas KPK dimanapun berada, selalu saja kawan-kawan dari Kodam, dari Polda membantu tugas-tugas KPK. Termasuk terakhir, kalau rekan-rekan ikuti, bagaimana kita bisa melakukan penangkapan terhadap Gubernur Papua, LE, yang sampai hari ini masuk dalam proses persidangan. Itu pun karena ada kerjasama yang erat antara Polri, KPK, TNI, dan Badan Intelijen Negara. Tidak banyak orang tahu itu. Tapi sesungguhnya kami sejak awal sudah melakukan
koordinasi dan kerjasama. Tadi ada juga yang menyampaikan terkait dengan pejabat pemimpin lembaga, baik itu kementerian maupun kementerian, terutama tadi ada pertanyaan tentang pernyataan presiden akan melakukan evaluasi jabatan sipil ya. Begitu ya pertanyaannya, betul Mbak? Pertanyaannya begitu kan? Siapa tadi yang bertanya? Pertanyaannya betul gitu kan? Bahwa Pak Presiden akan, coba ulangi pertanyaan, jangan sampai salah jawab. Kalau salah pertanyaan, jawabannya pasti salah juga. Oke, terima kasih. Baik, kami pahami bahwa pimpinan kelembagaan itu adalah penyelenggara negara. Dan itu diatur di dalam penyelenggara negara, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan penyelenggara negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 2019 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, di pasal 11 disebutkan bahwa KPK melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan atau penyelenggara negara. Sehingga apabila penyelenggara itu melakukan korupsi, maka itu merupakan tanggung jawab untuk menyelesaikannya oleh KPK. Sedangkan untuk evaluasi jabatan tadi, tentulah itu adalah hak prerogatif presiden. Tidak pas seorang KPK atau siapapun dia untuk merespon atau menanggapi keputusan, dan itu merupakan hak daripada hak prerogatif presiden.